Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilqis Fatimah Suzara Konway dari kelas 82 dan hari ini saya akan melaksanakan tugas video eksplorasi bab 5 yaitu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya akan membagi setiap materi dari subtema. Subtema A. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan hasil rumusan dari Kongres Pemuda II Indonesia. Oleh karena itu, setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit dengan berdirinya Budi Utomo. Berdirinya organisasi ini mendorong munculnya organisasi lainnya, seperti nomor 1, Trikoro Darmo atau TK. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung Sofia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu Sakti, yang berarti kekuasaan dan kecerdasan, Budi, yang berarti bijaksana, dan Bakti, berarti kasih sayang. Trikoro Darmo memiliki tiga tujuan, yaitu mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Dalam kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Darmo berubah nama menjadi Young Java. Nomor 2, Young Sumateranan Bond. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Young Sumateranan Bond didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Persatuan ini melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdil Johan. Nomor 3, Young Ambon, Young Minahasa, dan Young Celebes. Organisasi ini didirikan dari tahun 1917 sampai dengan 1919. Organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kebudayaan adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan Persatuan Bangsa Indonesia di Belanda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Hasil Kongres Pemuda I adalah cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia dan semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Sedangkan Kongres Pemuda II dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda, yaitu A. 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jongenlingen, Bonn atau KJB. B. 28 Oktober 1928 di Gedung Java Bioskop. Di sini Muhammad Yamin menegaskan untuk Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Dan C. Rapat penutup di Gedung Indonesia Club Gebouw. Kongres Pemuda II menghasilkan Sumpah Pemuda, yaitu 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Subtema B. Memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bangsa yang baik, kita harus mengenal para pemuda yang berjuang demi kemerdekaan. Pada proses Sumpah Pemuda, banyak pemuda yang berjuang. Di antaranya 1. Wade Rudolph Supratman. Wade Rudolph Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo. Beliau sangat berpengaruh dalam peristiwa Sumpah Pemuda karena beliau adalah orang yang menciptakan lagu Indonesia Raya yang kini menjadi lagu kebangsaan negara Republik Indonesia. Wade Rudolph Supratman pertama kali menampilkan lagu Indonesia Raya menggunakan biola di Kongres Sumpah Pemuda. Nomor 2, Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 1945 yang lahir pada tanggal 26 Juli
1922 di Medan. Beliau terkenal karena hasil karya berupa puisi yang syarat akan perjuangan kala itu. Nomor 3. Walter Monginsidi. Walter Monginsidi adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 14 Februari 1925 di Manado. Beliau telah banyak melakukan perlawanan terhadap penjajah. Walter dihukum mati oleh penjajah pada hari Senin 05 September 1949. Meskipun akan dihukum mati, beliau tidak gentar dan mengucapkan dengan hati dan mata terbuka, "Aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku." Kemudian beliau berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Nomor 4. 1. Gusti Ngurah Rai. 1. Gusti Ngurah Rai lahir pada tanggal 30 Januari 1917 di Bandung. Setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sunda Kecil. Saat masa jabatan tersebut, Ngurah Rai mendapati bahwa Belanda telah menguasai Bali dengan memengaruhi raja di Bali. Pada tanggal 18 November 1946, beliau menyerang Tabanan sehingga satu detasemen Belanda menyerah. Belanda menyerang balik sehingga Ngurah Rai gugur dalam pertempuran Perang Puputan pada tanggal 20 November 1946. Nama Perang Puputan sendiri diambil dari teriakan Ngurah Rai sebelum gugur, yaitu Puputan, yang berarti perang habis-habisan. Subtema C. Nilai Sumpah Pemuda. Nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Sumpah Pemuda yaitu 1. Cinta bangsa dan tanah air. Sumpah Pemuda berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ini adalah wujud dari rasa cinta bangsa dan tanah air. Nomor 2. Persatuan. Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda-beda. Perbedaan tidak menjadi penghalang bagi para pemuda untuk bersatu, yakni sebagai bangsa Indonesia. Nomor 3. Sikap rela berkorban. Rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda merebut kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tidak mementingkan daerah atau golongan masing-masing. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. Berbagai perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, melainkan untuk diterima dan dihargai sebagai sebuah kekayaan bangsa. 6. Semangat persaudaraan. Sebagai sebuah bangsa, bangsa Indonesia adalah bersaudara sehingga harus saling menghormati dan tolong-menolong dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. 7. Meningkatkan semangat gotong royong. Gotong royong berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan yang didambakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.